Pada suatu hari, diceritakan hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ialah adalah seorang pencari kayu bakar. Saat sedang mencari kayu bakar di hutan, Jaka Tarub mendengar suara tawa lembut. Ia bersembunyi di semak dan melihat ada 7 bidadari sedang mandi di sungai. Wah, ada yang mandi tuh. Jaka pun mengambil salah satu selendang yang ternyata milik Nawangwulan. Ia pun bersembunyi di balik semak-semak. Wah, itu bidadari. Aku harus mendapatkan selendang dari mereka. Salah satu pun itu aku harus menjadi miliknya. Selendangku di mana? Selendangmu di mana, Yunda? Tadi aku menaruhnya di sini. Kenapa tidak ada? Cepat cari selendangku. Cepat cari. Mereka pun membantu mencari selendang milik Nawangwulan, namun tidak kunjung ketemu. Selendangnya ada tidak? Tidak ada, Yunda. Selendangnya ada tidak? Tidak ada, Yunda. Yunda, selendangmu tidak ketemu. Lalu bagaimana aku kembali ke kayangan? Langit sudah mulai gelap. Kita harus cepat-cepat kembali ke kayangan. Para bidadari tinggalkan aku di sini. meninggalkan Nawangwulan di bumi sendirian. Nawangwulan menangisi nasibnya. Sesaat setelahnya, Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Nawangwulan yang sedang menangis. Kenapa nasibku jadi seperti ini? Bagaimana caranya aku untuk kembali? Kamu sedang apa, wahai Tuan Putri? Kamu siapa? Ayo bangun dulu. Kau gadis dari mana? Sebenarnya aku kehilangan selendangku saat mandi di sungai. Kamu tidak mempunyai rumah? Tidak. Apakah kamu mau tinggal bersamaku? Memang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jaka pun mengajak Nawangwulan pulang ke rumahnya dan mereka pun menikah. Bulan, anakku nangis, Nawangwulan. Saat Nawangwulan pergi, Jaka Tarub yang penasaran nekat membuka isi kukusan itu, membuat Nawangwulan kehilangan kekuatannya. Iya, memang hanya sebutir padi selama ini aku masak. Dan pada suatu hari, kebohongan Jaka
Jakatarup pun terbongkar. Akhirnya Nawang Wulan pun meninggalkan Jakatarup dan kembali ke Kayangan.